Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai artikel yang telah kami susun tentang permasalahan dalam pembelajaran di SD beserta solusinya. Dengan dosen pengampu Ibu Hamidatur Rahmah, SPSI MPD. Anggota kelompok kami terdapat 5 anggota. Yang pertama Puja Sanjaya, yang kedua Lutfi Hidayatullah, yang ketiga Abdullah Haris Khairun Nasir, yang keempat Afiatin Azizah, yang kelima Nurdia Dayani. Yang pertama kami akan membahas mengenai latar belakang dari permasalahan-permasalahan pembelajaran di SD. Namun sebelum kami membahas mengenai latar belakang, ada kajian teori. Yang pertama, teori belajar usia SD yang mempengaruhi kemampuan peserta didik. Yang kedua, karakteristik peserta didik. Yang ketiga, metode. Yang keempat, media. Adapun permasalahan-permasalahannya, yang pertama terkait dengan peserta didik, yang kedua media, dan metode. Menurut Ari Ginanjar Agustian, Suranata 2007 menyebutkan bahwa kebanyakan pendidikan hanya berpusat pada kecerdasan akal. Padahal di sisi lain, peserta didik memerlukan bagaimana cara mengembangkan kecerdasan emosi seperti ketangguhan, inisiatif, optimis, kemampuan beradaptasi. Seiring dengan perkembangan zaman, guru selalu menemukan berbagai macam masalah saat proses pembelajaran. Berbagai masalah tersebut dapat berasal dari peserta didik, metode, maupun media yang digunakan. Permasalahan dalam pembelajaran akan mengganggu proses belajar mengajar di kelas, sehingga untuk mencapai tujuan pembelajaran menjadi tidak optimal. Karena itu, harus ada solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kajian teori yang pertama yaitu mengenai teori belajar SD yang mempengaruhi kemampuan usia sekolah dasar. Teori belajar kognitif menurut Jean Piaget, dalam Suyono dan Haryanto 2014, secara garis besar skema yang digunakan untuk memahami dunianya dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode sensori motor 0-2 tahun. Kemudian periode praoperasional usia 2-7 tahun. Yang ketiga, periode operasi konkret usia 7-11 tahun. Dan yang terakhir, periode operasi formal usia lebih dari 11 tahun. Selanjutnya, kajian teori yang yakni karakteristik peserta didik sekolah dasar. Menurut Haryono 2014, masa anak usia SD adalah masa anak akhir yang berangsur dari usia 6 tahun sampai kira-kira usia 11 tahun atau 12 bulan. Menurut Supriyadi menjelaskan bahwa anak usia SD ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang berusia lebih muda. Mereka lebih senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Kemudian kajian teori metode. Metode pembelajaran adalah langkah operasional atau implementasi dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar. Penentuan atau pemilihan metode mengajar dalam pembelajaran yang harus mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi pembelajaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. Kemudian karakteristik bahan pelajaran. Yang ketiga, waktu yang digunakan, dan faktor siswa, dan fasilitas, media, serta sumber belajar.
Kemudian mengenai teori media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Gerlach dan Eli yang dikutip oleh Azhar Arshad 2011, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, dan kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Selanjutnya mengenai permasalahan di SD. Yang pertama, permasalahan di SD terkait dengan peserta didik. Permasalahan yang menimpa anak-anak sangat dapat dilihat dari sudut pandang psikologi, sosiologi, dan ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu dari sudut pandang psikologi anak. Akibat tekanan mental seperti anak usia membadu diri di dalam kelas, anak suka menyakiti temannya, merasa super di kelasnya, anak suka diam dan melamun. Solusinya, guru dapat melakukan pendekatan terhadap anak dengan cara memberikan perhatian dengan kasih sayang. Semisal ditanya keseharian yang dilakukan di rumah maupun saat bermain. Serta guru harus bisa memposisikan diri sebagai pelindung untuk mereka dan sebagai cerminan untuk mereka. Kemudian masih dalam peserta didik. Yang kedua yaitu dari sudut pandang sosiologis. Anak suka mencuri barang-barang milik temannya dan milik sekolah akibat problem ekonominya. Anak suka berkelahi, suka pilih-pilih teman yang mengakibatkan pertemanan secara berkelompok-kelompok. Solusinya, guru dapat menindaklanjuti dengan cara melakukan pengawasan dan himbauan kepada peserta didik atau pihak sekolah, melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk memberikan education bahwasannya mencuri itu tindakan kriminal yang hukumannya dapat masuk penjara. Yang ketiga yaitu dari sudut pandang ilmu ekonomi. Problem yang dihadapi anak akibat benturan ekonomi keluarganya. Akibatnya anak suka mengantuk. Akibat lain yaitu banyaknya pekerjaan yang ditimpakan kepadanya, banyak tugas yang tidak dikerjakan. Anak suka membolos, anak terlalu banyak memikirkan pekerjaan di rumah untuk membantu orang tuanya. Solusinya yaitu guru dapat menjalin komunikasi kepada orang tua dan memberikan pengertian agar pentingnya pendidikan dan bisa mengarahkan waktu belajar anak ketika berada di rumah. Kemudian yang kedua, permasalahan di SD terkait dengan metode. Dalam hal metode pembelajaran, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru, di antaranya yaitu guru masih kesulitan dalam menyesuaikan metode pembelajaran yang cocok dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, guru masih belum bisa merumuskan tujuan pembelajaran dengan jelas. Yang ketiga, situasi dalam penggunaan metode. Ketika metode yang telah direncanakan tidak mendukung situasi, masih banyak guru yang belum bisa menguasai metode yang lain sebagai alternatifnya. Yang keempat, fasilitas yang kurang memadai. Selanjutnya yaitu permasalahan di SD. Yakni masih terkait dengan metode. Solusi terhadap beberapa problem yang telah dipaparkan di atas, di antaranya yaitu guru harus lebih memahami karakteristik masing-masing peserta didik. Yang kedua, guru harus menyelaraskan tujuan pembelajaran dengan metode yang digunakan. Yang ketiga, guru harus tanggap dalam situasi apapun. Yang keempat, guru harus menguasai berbagai jenis metode pembelajaran.
Kemudian karakteristik pendidikan sekolah dasar terkait dengan media. Banyak permasalahan yang menyebabkan guru enggan memakai media yang efektif untuk pembelajaran yang menarik, sehingga menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, kurangnya minat guru untuk memanfaatkan media pembelajaran. Solusinya, melakukan pelatihan kepada guru dalam hal pemanfaatan media pembelajaran. Memberikan pengertian kepada guru yang bisa mengubah mindset guru terhadap tersebut agar sadar akan eksistensi media pembelajaran. Yang kedua, ketertarikan peserta didik pada media pembelajaran yang digunakan. Solusinya adalah mengkomunikasikan rencana pemanfaatan kepada peserta didik atau dengan menjabarkan prosedur penggunaan media tersebut secara jelas di awal pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kurangnya kecakapan guru dalam merencanakan dan mengembangkan media pembelajaran. Solusinya adalah melakukan koordinasi atau KKG antar rombel atau antar guru mapel, di mana dalam koordinasi tersebut membahas mengenai pemilihan media yang sesuai dengan karakteristik materi ataupun karakteristik peserta didik. Selain menetapkan media yang akan digunakan, juga ditindaklanjuti dengan mengembangkan media tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Kemudian, hasil koordinasi ini dapat disosialisasikan kepada semua guru agar dapat menggunakannya secara bersamaan. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Terkait dengan pernyataan artikel di atas dapat disimpulkan bahwa permasalahan pembelajaran di SD dikategorikan dalam beberapa aspek, yaitu mulai dari peserta didik, media, dan metode. Adapun permasalahan tersebut juga memiliki solusi masing-masing dapat ditinjau dari permasalahannya. Solusi tersebut untuk menyelesaikan masalah sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah diinginkan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.